Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, selama kita hidup di dunia ini, kita masih bisa mengalami kesusahan, masalah, dan penderitaan. Tetapi masalahnya adalah ketika kita mengalami kesusahan, masalah, ataupun penderitaan, kita lebih bersandar pada diri kita sendiri. Kita lebih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi kecewa dan tidak ada pertolongan. Jadi bagaimana sikap kita yang sebenarnya ketika kita menghadapi kesusahan, masalah, ataupun penderitaan? Kita akan belajar dari Rasul Paulus. Nah, firman Tuhan di kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Ayat firman Tuhan ini kita sering mendengarnya, dikatakan di sini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, di sini kalau kita melihat konteksnya, pertama-tama adalah itu mengenai kesusahan Rasul Paulus dalam hal kebutuhan. Dari mana kita tahu, kalau kita melihat di ayat yang ke-10 dikatakan di sini, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Di sini Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat Filipi. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat yang ke-11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi jelas ya, ini berbicara tentang kebutuhan. Dikatakan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Lalu kalau kita melihat di sini dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi sangat jelas konteksnya di sini adalah tentang kebutuhan. Nah, tetapi di sini ayat yang ke-13 Rasul Paulus mengatakan segala perkara. Itu berarti ini bukan hanya berbicara tentang kesusahan karena kebutuhan ekonomi, tapi dikatakan segala perkara, segala masalah. Apa aja masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus? Kalau kita melihat di dalam melayani Tuhan, konteksnya di sini Rasul Paulus sedang dipenjara, ya. Itu berarti sebuah kesusahan, sebuah masalah. Ya, bagaimana dia dipenjara karena memberitakan Injil, karena memberitakan firman Tuhan. Ya, dia menderita demi Tuhan Yesus Kristus. Ya, ditangkap, dikurung. Ya. Lalu kalau kita melihat lagi bagaimana perjalanan Rasul Paulus, ya, tidak hanya dia ditangkap, tetapi juga dia juga mengalami yang namanya dipukul, didera. Ya. Jadi bagaimana Rasul Paulus dia mengalami ya kesusahan, penderitaan, ya, di dalam melayani Tuhan, di dalam memberitakan Injil. Dia merasakan bagaimana kelaparan, ya, dia merasakan kekurangan kebutuhan ekonomi, dia merasakan kelelahan, dia merasakan ditolak, dia diejek, ya, dia dihina, dia dipukul, dipenjara. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan segala perkara, segala masalah yang dihadapinya karena melayani Tuhan Yesus, karena mengikut Tuhan Yesus, karena memberitakan Injil, dikatakan dapat kutanggung, dapat kupikul, dapat kutanggung. Dia tanggung, dia pikul semuanya. Bagi dia tidak ada sesuatu perkara pun yang membuat dia sampai menyerah, ya, yang membuat dia sampai jatuh tergeletak, tidak ada.
Tapi di sini dikatakan dapat kutanggung, dapat kupikul. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Rasul Paulus bisa menanggung semuanya itu? Kenapa dia bisa memikul semuanya itu? Padahal itu begitu berat. Dia kekurangan kebutuhan, ya ekonomi, jasmani, kebutuhan jasmani. Dia merasakan kelelahan, ditolak, dianiaya, dipukul, dan dipenjara. Bahkan nanti kita melihat ya bahwa sebenarnya Rasul Paulus juga ya dia dihukum mati ya karena memberitakan Injil, karena melayani Tuhan Yesus Kristus. Tapi di sini Rasul Paulus mengatakan dapat kutanggung. Kenapa dia bisa menanggung itu semuanya? Kalau hanya bersandar pada diri sendiri, pada kekuatan sendiri, dia pasti sudah menyerah. Ya, dia sudah putus asa. Dia akan mengatakannya sudahlah, terjadilah apa yang terjadi. Ya, tak berdaya lagi. Tapi di sini Rasul Paulus dia mengatakan dapat kutanggung. Kenapa? Katakan di dalam dia di sini Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Rasul Paulus bisa menanggung semua perkara, bisa memikul, menghadapi, menjalani semua perkara karena di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Itu berarti apa? Karena dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Kalau Tuhan Yesus memberikan dia kekuatan, memberikan dia pertolongan, memberikan dia hikmat, memberikan dia penghiburan, maka apapun itu dia bisa menjalaninya dengan baik. Tanpa putus asa, tanpa bersungut-sungut, tanpa kecewa. Karena Tuhan Yesus yang memberikan dia kekuatan. Nah, inilah kuncinya, saudara-saudara. Kita jangan bersandar pada diri sendiri. Jangan bersandar pada kekuatan kita, pada semangat kita sendiri. Seringkali kita semangat, kita bisa hadapi. Tapi semangat kita manusia adalah semangat sementara. Nanti sebentar kita sudah kecewa lagi. Kita tak bisa menanggung semuanya. Tapi kalau Tuhan Yesus yang menolong kita, yang memberikan kita kekuatan, maka kita bisa menjalaninya. Kita bisa kuat, kita bisa dihiburkan. Bahkan pada akhirnya dengan kehendak Tuhan, dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Dengan belas kasihan Tuhan, dia akan memberikan kelegaan bagi kita pada waktunya. Ini adalah pelajaran yang sangat baik bagi kita. Kita belajar dari Rasul Paulus. Janganlah kita bersandar pada diri kita, tapi bersandar kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagiku. Tuhan, Engkaulah yang memberikan penghiburan bagiku. Tuhan, Engkaulah yang memberikan pertolongan bagiku. Jadi, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita. Apapun perkara, apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun, kita bisa jalaninya, kita bisa lewati, asalkan kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, asalkan kita datang kepadanya. Akhirnya Tuhan menolong kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.